Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan komparasikan Honda Vario 125 versi terbaru jika dibandingkan dengan versi sebelumnya atau versi lamanya. Nah, jadi ini dia kawan-kawan penampakan dari Vario 125 tipe CBS ISS warna hitam. Ini adalah versi sebelumnya, sedangkan yang ini adalah versi terbaru yaitu Vario 125 CBS ISS SP atau Special 2022. Jadi di sini saya akan membandingkan dari kedua versi ini, versi lama dengan versi terbarunya. Namun saya tidak akan membandingkan secara keseluruhan, saya lebih akan membandingkan ke beberapa poin atau titik yang berbeda kawan-kawan. Oke, langsung saja, nggak perlu banyak panjang lebar, kita bandingkan dari kedua versi ini. Jadi jika kita melihat secara sekilas dari bagian depan, memang desain dan tampilannya masih mirip-mirip antara versi lama dengan versi terbarunya. Namun ada beberapa titik perbedaan. Jadi yang pertama di bagian batok kepalanya, untuk versi lama dia terlihat lebih ramping. Jadi desainnya dia tumpul di bagian depan, kemudian melengkung. Untuk bagian tengahnya terdapat visor menggunakan warna hitam glossy. Sedangkan untuk bagian kanan, kiri hingga ke bagian leherannya sini, ini menggunakan full hitam glossy. Jadi di semua versi sama ya, di bagian batok kepalanya hitam glossy. Sedangkan untuk versi terbaru, batok kepalanya tampak terlihat lebih besar dan lebih gambot. Jadi tampilannya lebih padat ya, terlihat di bagian tengahnya lebih jenong ya. Kemudian untuk bentuk daripada bagian tengahnya juga berbeda. Jadi untuk versi terbarunya, warna di bagian batoknya tengah sini mengikuti warna bodi utamanya. Jadi yang putih, dia warnanya putih, kemudian yang merah, merah, hitam, hitam, biru, biru. Jadi berbeda dengan yang versi lama. Di semua versi, baik itu warna putih, warna merah, warna hitam, di bagian visornya atau bagian batoknya tetap hitam, tapi di versi terbaru dia mengikuti warna bodinya, contohnya warna biru ini. Kemudian desain daripada bagian tengahnya sini juga berbeda. Jadi untuk versi terbarunya dia terdapat seperti coakan di bagian tengah, kemudian di bagian samping-sampingnya hitam doff hingga ke bagian leherannya. Sedangkan untuk warna hitam doff ini di semua versi sama saja warnanya hitam. Kurang lebih seperti ini kawan-kawan. Jadi menurut kalian untuk bagian batok kepalanya lebih keren yang mana nih antara versi terbaru dengan versi lamanya? Kalau saya jujur lebih suka versi terbarunya. Jadi terlihat lebih padat dan lebih kekar ya, dibandingkan dengan versi lama yang terkesan lebih cungkring dan lebih kecil batok kepalanya. Kemudian poin yang selanjutnya yang berbeda antara versi lama dengan versi baru yaitu di bagian dasi tengahnya. Jadi untuk bagian dasi tengahnya di versi lama, dia desainnya lancip ke depan seperti ini, ukurannya tidak terlalu lebar, menggunakan warna hitam glossy. Di semua warna sama saja, dasinya menggunakan hitam glossy. Kemudian untuk dudukan plat nomornya menjadi satu dengan dasinya. Nah, jika kita bandingkan dengan versi terbarunya, untuk versi terbarunya lagi-lagi terlihat lebih padat, lebih gambot, kemudian lebih jenong ke depan ya. Nah, perbedaan paling signifikan di bagian tengahnya. Jadi di versi baru, dia desainnya bukan lancip ke depan, melainkan terdapat coakan. Jadi tidak hanya di bagian batok kepalanya yang terdapat coakan, di bagian dasinya juga terdapat coakan. Hitam doff di bagian dasinya ini ya untuk versi terbaru. Di versi lama, semua versi menggunakan hitam glossy. Jadi yang lama glossy, yang baru doff. Kemudian di bagian dudukan plat nomornya, dia posisinya juga menjadi satu dengan dasinya kawan-kawan. Kemudian jika kita melihat di bagian bodi sampingnya, memang masih sama ya dari segi ukurannya, lebarnya, kemudian desainnya masih sama, karena memang untuk pencahayaan bagian depan masih menggunakan versi yang lama. Jadi kita bisa melihat untuk versi yang lama, dia menggunakan headlamp yang terpisah antara bagian kanan dan kirinya, kemudian terdapat DRL dan sen di bagian ujungnya. Kemudian di versi baru juga sama,
terdapat DRL, kemudian sennya di ujung, ada beberapa tambahan DRL garis-garis kecil. Di bagian headlampnya juga desainnya sama. Nah, perbedaan sedikit di bagian bodi depan. Jadi untuk yang versi barunya ini ada tambahan bodi ke depan seperti ini hingga ke bagian tengah sini. Kemudian terdapat seperti winglet kecil, sedangkan di versi lama dia full. Jadi untuk wingletnya sendiri dari bagian tengah ditarik hingga ke bagian samping. Jadi untuk plastik halusnya hanya sebatas samping sini saja kawan-kawan. Kemudian di bagian fairingnya ini terlihat sangat berubah secara signifikan. Jadi untuk versi barunya ini terlihat lebih besar. Konsepnya sebenarnya sama saja kawan-kawan. Jadi dia ditarik dari bagian atas, kemudian melengkung ke belakang. Namun di versi barunya ini ada tambahan bodi ke belakang. Jadi lebih lebar. Kemudian di bagian pemisahnya sini juga terdapat tambahan plastik kasar ya. Ada plastik kasar di sini, jadi terlihat lebih mekar dia bodinya. Kemudian menurut saya yang tampilannya semakin menambah terlihat sporty itu ada tambahan layer di sini menggunakan bahan plastik kasar. Dia bolong tembus ke belakang. Kemudian di bagian tengah hingga ke bagian undercowl dia masih sama menggunakan bahan plastik kasar. Jadi kesannya memang terlihat lebih lebar walaupun tidak terlalu lebar banget sih ya. Nah, jika kita bandingkan dengan versi lama, jadi untuk versi lama ada tambahan plastik kasar di bagian depannya, kemudian tengah ke bawahnya juga sama menggunakan full plastik kasar. Jadi perbedaannya di bagian tengah sini kawan-kawan. Untuk yang versi lama ini terlihat lebih kurus ya atau lebih kecil, sedangkan di versi barunya terlihat lebih besar dan lebih lebar. Nah, jika kita membandingkan dari bagian samping kurang lebih seperti ini. Nah, jika kalian melihat secara langsung, saya rasa kalian akan suka yang versi baru. Jadi terlihat lebih kekar, lebih besar jika dibandingkan dengan versi lamanya yang memang dari samping seperti ini terlihat sangat kecil ya bagian fairingnya. Namun semua tergantung ke selera kalian. Menurut kalian lebih oke yang mana nih? Yang fairingnya kecil atau yang lebar di versi terbaru ini? Lanjut kita bandingkan ke bagian kaki-kaki. Jadi untuk suspensinya masih sama-sama teleskopik dengan desain dan tampilan yang sama. Fendernya juga sama saja, tidak ada perbedaan. Kaliper juga sama-sama Tokiko 1 piston. Perbedaannya di bagian disnya. Jadi untuk versi terbaru menggunakan tipe wave. Terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya sehingga menambah kesannya semakin sporty. Sedangkan di versi lama dia non wave. Disnya rata kawan-kawan. Namun untuk ukurannya sama saja kurang lebih. Kemudian untuk desain daripada velgnya, untuk yang terbaru ini menggunakan velg daripada Vario 150 hingga ke bagian disnya. Jadi menggunakan 5 palang yang terdapat lubang di bagian tengahnya. Dan khusus yang spesial menggunakan warna coklat. Bannya pun di versi baru ini lebih besar, 90/80, ringnya 14. Untuk pengeremannya tentunya sudah dibekali dengan CBS atau Combi Brake System. Nah, jika kita bandingkan dengan versi lamanya, untuk versi lamanya dia menggunakan velg dengan palang berbentuk V, warnanya hitam. Jadi untuk CBS ISS ini tidak ada warna yang spesial. Kemudian untuk bannya sendiri ukurannya tentunya lebih kecil, hanya 80/90 kawan-kawan. Jadi menurut kalian desain daripada velg hingga ke bagian disnya lebih oke yang mana nih antara versi lama dengan versi terbarunya? Jujur saya lebih suka versi terbaru karena bannya terlihat lebih besar, lebih gambot. Velgnya juga terkesan lebih sporty. Ditambah disnya juga ya menggunakan tipe wave. Sekarang kita naik bandingkan ke bagian dashboard. Jadi baik versi lama ataupun versi terbaru masih menggunakan speedometer yang sama. Jadi tampilan dan desain daripada speedometernya sama saja kawan-kawan, tidak ada perbedaan ya. Full digital dengan desain yang kotak memanjang. Di bagian bawah terdapat 2 tombol yang berfungsi untuk mengatur beberapa menunya. Kemudian di bagian tengahnya terdapat logo Honda 3D. Untuk tombol-tombol di bagian stang juga sama. Sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian klakson dan sen. Sebelah kanan ada starter dan ISS. Nah, untuk versi terbarunya kurang lebih seperti ini. Jadi sama saja. Untuk tombol-tombolnya tidak ada perbedaan. Speedometernya sama, kemudian ada logo Honda 3D juga sama. Bedanya cuma di bagian desain sampingnya. Untuk versi baru dia desainnya seperti ini. Untuk versi lama dia seperti ini kawan-kawan. Jadi tampak terlihat lebih ramping ya di versi lama. Kemudian di bagian keamanan, untuk versi lama belum keyless, jadi masih kunci kontak manual. Namun di sini dibekali dengan remote. Yang di remote-nya terdapat alarm dan answer back. Nah, di sebelah kanannya terdapat seat opener. Sedangkan di versi terbaru
untuk ISS dan ISS SP sekarang sudah dibekali dengan keyless. Jadi dari segi keamanan tentunya lebih aman yang versi terbaru ini ya. Sudah keyless, keamanannya ada kunci stang, ada alarm, ada answer back. Ada seat opener juga di sebelah kanan. Kemudian untuk bagian raknya sama-sama tersedia 2 rak kawan-kawan. Di versi lamanya di sebelah kanan terdapat rak yang ukurannya cukup kecil di sini, jadi tidak terlalu lebar di sebelah kanan. Sedangkan di sebelah kiri raknya agak sedikit lebih dalam dengan posisi yang terbuka. Jadi raknya kanan kiri terbuka, di bagian tengah terdapat hook atau gantungan barang. Sedangkan di versi terbarunya sama-sama 2 rak, di sebelah kanan terbuka, namun di sebelah kiri ini raknya tertutup. Yang ketika kita buka, di dalamnya adalah power charging atau power outlet tipe USB. Jadi buat kalian yang mengeluhkan fitur power charging tidak ada di Vario versi lama, sekarang di versi baru sudah ada power charging. Di bagian tengah juga sama-sama terdapat gantungan barang kawan-kawan. Kemudian untuk jarak antara bagian deck ke bagian joknya, di versi lama banyak yang mengeluhkan lututnya sering mentok ya ke bagian decknya karena terlalu dekat. Ini jaraknya sangat dekat. Sedangkan di versi terbaru dia dibuat agak mekar. Ini kawan-kawan contohnya. Jadi ini sejengkal saya lebih ya. Saya juga sudah pernah nyoba di versi baru ini. Jadi lutut memang agak sedikit lebih lega, walaupun di sini raknya lebih lebar namun dibuat lebih lega. Di versi lamanya mungkin karena tampilan bodinya ini terlalu ke belakang ya, lancip ke belakang sehingga jaraknya terlalu dekat. Namun untuk bagian bawahnya sini, space-nya antara versi baru dengan versi lama kurang lebih sama saja. Jadi bedanya hanya di bagian tengahnya sini atau bagian atasnya saja. Kemudian jika kita membandingkan ke bagian jok, bagasi dan tangkinya sama saja. Jadi untuk ukuran joknya, desainnya sama. Ukuran bagasinya 18 liter di versi lama, tangkinya 5,5 liter. Di versi baru juga sama saja. Bagasinya 18, tangkinya 5,5. Namun yang spesial dari versi baru itu terdapat versi SP atau spesial ya. Nah, warna di bagian behelnya ini berbeda, menggunakan warna coklat. Sedangkan di versi sebelumnya tidak ada yang behelnya menggunakan warna coklat. Jadi behelnya semua menggunakan warna hitam kawan-kawan. Lanjut kita bandingkan ke bagian bodi belakangnya. Jadi memang untuk bagian bodi belakang sekilas masih mirip kawan-kawan. Jadi untuk bagian tengah ke belakang ini sama saja, tidak ada perbedaan antara versi baru dan versi lama. Kalian bisa perhatikan ya, untuk ukurannya, desainnya masih sama dari bagian tengah sini ke belakang. Jadi di bagian bodinya ini terdapat transisi antara bodi ke behel. Jadi seperti seolah menyatu padahal ada pemisah. Jadi di sini plastik, di sini besi. Di versi lama juga sama kawan-kawan. Jadi masih mirip-mirip ya. Bedanya paling di bagian cowakan sebelah samping sini. Ini agak sedikit berbeda. Namun di bagian belakang sini untuk stop lampnya, kemudian fendernya ini sama sekali tidak ada perbedaan. Jadi jika kalian melihat dari bagian belakang full antara versi baru dan versi lama, itu kalian akan susah membedakan karena memang tampilannya sama persis. Stop lampnya, fendernya, sennya sama saja. Nah, perbedaan yang paling signifikan itu di bagian tengah sini kawan-kawan. Jadi untuk versi lamanya dia terjadi cowakan ya di bagian tengah sini. Jadi modelnya dia lancip ke depan, kemudian ada cowakan, kemudian turun lagi ke bawah seperti ini. Full menggunakan plastik kasar. Kemudian bagian tengah ke depannya ini desainnya lebih ramping. Sedangkan di versi terbarunya dia lebih gambot di bagian samping sini. Jadi untuk bagian sampingnya dia lebih keluar. Kemudian desainnya sudah bukan cowakan lagi, melainkan dia full ke depan, plastik halusnya seperti ini. Dan sama seperti versi lama di bagian dek belakangnya sini hingga ke bagian bawah menggunakan plastik kasar kawan-kawan. Kurang lebih seperti ini ya perbandingannya dari bagian bodi samping. Kalau kalian lebih suka yang mana nih antara versi lama dengan versi baru? Kalau saya tetap versi terbaru, terlihat lebih gambot, kemudian lebih sporty sih jika dibandingkan dengan versi lamanya. Nah, sekarang kita bandingkan ke sektor mesin. Jadi kemarin banyak sekali yang berharap Vario 125 menggunakan mesin terbaru 4 katup ESP Plus. Namun kenyataannya mesinnya masih sama. Injeksi 125 cc, bertipe SOHC, pendingin cairan atau radiator, kapasitas oli mesin di 0,8 liter. Masih ESP biasa kawan-kawan, belum plus ya. Dan seperti biasa untuk fitur Kickstarter sudah tidak digunakan tentunya baik di versi lama maupun versi baru. Kemudian rangkanya juga masih sama, menggunakan rangka yang lama, jadi belum rangka ISEF. Nah, biasanya yang jadi pertanyaan, Bang, kan rangkanya masih sama nih. Untuk bodinya sendiri di versi baru ini apakah bisa dipasang ke versi lama? Jawabannya bisa kawan-kawan. Jadi baik bodinya hingga ke bagian velgnya, bannya
itu semua bisa dipasang ke versi lama. Jadi andaikan kalian punya Vario 125 versi lama, pingin tampilannya baru, cukup kalian beli seluruh bodinya hingga ke bagian kaki-kakinya, kemudian kalian pasang ke Vario lama kalian. Itu bisa, PNP kawan-kawan. Kemudian di bagian suspensi juga sama-sama single shock yang posisinya berada di sebelah kiri. Jadi buat kalian yang berharap Vario double shock, kenyataannya sampai sekarang masih single shock. Kemudian pengereman juga di bagian belakang masih tromol, baik versi lama maupun versi baru. Nah, perbedaan tentunya di bagian velgnya ya. Desain velgnya beda, dan untuk yang SP ini atau spesial, velgnya menggunakan warna coklat. Untuk ban belakangnya sendiri menggunakan ukuran 100/80, ringnya 14. Di versi lamanya dia menggunakan ukuran yang lebih kecil kawan-kawan. Ini dia, 90/90, ringnya 14. Nah, kita akan bandingkan di bagian kaki-kaki belakangnya kurang lebih seperti ini antara versi baru dan versi lama. Jadi memang di bagian kaki-kaki di versi baru ini tampak terlihat lebih kekar dan lebih berotot ya, karena velgnya berubah, kemudian bannya lebih lebar. Kemudian jika kita beralih ke sisi sebelah kanan untuk melihat tampilan knalpot dan cover radiatornya juga tidak ada ubahan. Jadi cover radiatornya menggunakan bahan plastik kasar, namun kebetulan di versi lama ini sudah terpasang garnish ya, yang bisa kalian dapatkan di Ahas atau showroom resmi Honda. Kemudian di bagian cover mufflernya juga sudah terpasang garnish juga. Ini dia kebetulan di versi lamanya. Desainnya jadi sama ya, menggunakan desain yang naik ke atas full hitam dengan end cap di bagian ujungnya berwarna abu-abu glossy. Di versi barunya seperti ini kawan-kawan. Bagian swing arm juga sama aja, menggunakan warna silver, tidak ada perbedaan. Knalpotnya, desainnya, tampilannya tidak ada perubahan kawan-kawan. Kemudian di bagian step belakangnya juga masih sama-sama menggunakan model pipa yang dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Jadi memang sama sekali tidak ada perubahan di bagian sebelah kanan hingga ke bagian step belakangnya. Nah, jadi itu tadi kawan-kawan perbandingan antara Honda Vario 125 versi lama jika dibandingkan dengan versi terbaru. Jadi jika kita melihat sekilas dari bagian depan seperti ini hampir-hampir mirip ya. Perbedaan paling signifikan memang di bagian batok kepalanya. Untuk versi barunya tampak terlihat lebih besar batoknya, terlihat lebih gambot ya. Jika dibandingkan dengan versi lamanya yang terlihat lebih kurus, dia lebih kecil. Namun untuk bodi depannya sekilas masih mirip, cuma beda di bagian dasinya saja. Nah, jika kita melihat hingga ke bagian kaki-kaki, ini juga tampak terlihat sangat berbeda antara versi lama dengan versi baru. Jadi di versi lama bannya terlihat lebih kurus karena ukurannya lebih kecil. Di versi barunya dia lebih gambot dan terlihat lebih berotot kawan-kawan. Nah, menurut kalian dari segi desain lebih bagus yang mana nih antara versi lama dengan versi terbarunya? Kalau saya pribadi ya, jujur pendapat saya lebih suka yang versi baru karena terlihat lebih besar, lebih padat, lebih gambot hingga ke bagian kaki-kakinya. Namun dari segi fitur tentunya di atas kertas versi barunya lebih unggul karena sudah tersedia keyless dan power charging kawan-kawan. Oke, mengucap sekian video kali ini seputar perbandingan Honda Vario 125 versi lama jika dibandingkan dengan versi terbaru. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.